Selamat jumpa, saya Catur Darmayanto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu mengubah nasib lewat DNA. Topik ini akan menjelaskan bagaimana kekuatan doa versus kode genetik yang ada pada DNA dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengubah kehidupan kita. Tahukah Anda bahwa DNA kita dapat diibaratkan sebagai sebuah perangkat lunak atau software yang berisi kode-kode yang menentukan segalanya tentang diri kita, mulai dari warna mata, tinggi badan, hingga kecenderungan terhadap penyakit. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kode-kode yang ada pada DNA ini benar-benar final, atau bisakah DNA tersebut kita modifikasi atau kita update dengan sesuatu yang selama ini dianggap hanya bersifat spiritual, misalnya dengan doa? Dalam beberapa dekade terakhir, ilmu pengetahuan mulai mengungkap bahwa DNA bukanlah sesuatu yang kaku dan tak tergoyahkan. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya, bahkan mungkin mengubahnya. Penelitian dalam bidang epigenetik telah menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan, gaya hidup, dan bahkan pikiran dan emosi dapat mempengaruhi ekspresi gen kita. Namun, bagaimana dengan doa? Apakah ada kaitannya dengan perubahan genetik? Topik ini akan mengupas lebih dalam dan temukan jawabannya. Apakah kode genetik yang ada pada DNA bisa diubah dengan doa? Apakah doa dapat mempengaruhi perubahan genetik kita? Mari kita simak bersama-sama dan temukan jawabannya. Perlu kita ketahui bahwa DNA manusia terdiri dari miliaran huruf kimia yang membentuk cetak biru kehidupan kita. Ilmuwan awalnya percaya bahwa setelah kita dilahirkan di dunia, DNA yang ada pada tubuh kita merupakan sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa terdapat bagian dari DNA yang disebut junk DNA, yaitu bagian dari DNA yang tidak memiliki fungsi jelas tetapi mencakup sekitar 98% dari genom manusia. Menariknya, beberapa ilmuwan mulai berspekulasi bahwa junk DNA mungkin tidak benar-benar tidak berguna. Ada teori yang mengatakan bahwa junk DNA bisa diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan pengalaman hidup, pola pikir, dan bahkan vibrasi spiritual seperti doa. Menurut teori ini, berarti bahwa DNA kita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh faktor lingkungan dan spiritual. Selain itu, DNA juga membawa informasi warisan dari nenek moyang kita yang dalam banyak kasus sebagian orang menganggap sebagai takdir yang dapat diubah. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa ekspresi genetik
dapat dimodifikasi oleh gaya hidup, nutrisi, dan faktor lingkungan lainnya. Hal ini membuka peluang bahwa nasib genetik seseorang tidak sepenuhnya tetap, dan dengan demikian kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya melalui pilihan hidup kita. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa DNA kita tidak hanya merupakan cetak biru kehidupan kita, akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah nasib kita sendiri, dan DNA tidak sepenuhnya menentukan kehidupan kita. Epigenetik adalah cabang ilmu yang membuktikan bahwa lingkungan, kebiasaan, dan bahkan pikiran kita bisa mempengaruhi cara genetik kita bekerja. Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi seluler, melakukan eksperimen revolusioner yang membuktikan bahwa sel bisa berubah tergantung pada lingkungan tempat mereka berada. Dalam eksperimennya, Dr. Lipton mengamati bahwa sel yang identik bisa berkembang menjadi sel otot, sel tulang, atau bahkan sel lemak hanya dengan mengubah lingkungan kimia di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh kita sebenarnya lebih plastis daripada yang kita duga. Dan apabila pikiran dan perasaan bisa mempengaruhi perubahan pada sel, mungkinkah doa memiliki efek serupa? Epigenetik juga menunjukkan bahwa stres dan emosi negatif dapat mengaktifkan gen tertentu yang berhubungan dengan penyakit. Sementara itu, perasaan positif seperti keyakinan, syukur, dan bahagia dapat membantu menyehatkan tubuh. Dengan demikian, jika doa membawa ketenangan dan meningkatkan vibrasi positif, maka secara tidak langsung doa bisa mempengaruhi ekspresi gen kita. Jadi, doa bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dampak pada kesehatan dan keseimbangan tubuh kita. Dengan memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan gen, kita dapat menggunakan doa sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa epigenetik membuka peluang baru untuk memahami bagaimana pikiran dan perasaan kita dapat mempengaruhi kesehatan dan keseimbangan tubuh kita, dan bagaimana doa dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Mukjizat doa dalam Al-Quran dan pengendalian nasib manusia. Al-Quran telah lama menyampaikan konsep perubahan dan kekuatan doa dalam mengubah kondisi seseorang. Coba perhatikan surat Ghafir ayat 60 yang artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang sombong tidak mau menyembahku,
akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa doa memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab doa kita jika kita berdoa dengan tulus kepadanya. Dalam konteks kode genetik dan pengendalian nasib manusia, konsep ini dapat dihubungkan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa doa dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi ekspresi gen dan mengaktifkan potensi tersembunyi dalam tubuh. Dalam beberapa ayat dan hadis disebutkan bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman, dan doa dapat mengubah beberapa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa doa memiliki peran penting dalam pengendalian nasib manusia dan dapat mempengaruhi kode genetik kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi lebih baik agar kita dapat mengaktifkan potensi tersembunyi dalam tubuh dan mencapai tujuan kita. Dengan memahami kekuatan doa dan peranannya dalam pengendalian nasib manusia, kita dapat meningkatkan kesadaran dan keyakinan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam Al-Quran, kita juga dapat menemukan banyak contoh tentang kekuatan doa dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa para nabi dan orang-orang yang beriman. Dengan mempelajari dan memahami Al-Quran, kita dapat meningkatkan kesadaran dan keyakinan kita tentang kekuatan doa dan peranannya dalam mengendalikan nasib manusia. Berikut sebagai gambaran kisah penyembuhan kanker dengan terapi Al-Quran. Telah banyak kita dengar kisah nyata tentang orang-orang yang sembuh dari penyakit berat melalui terapi spiritual. Salah satu yang terkenal adalah kisah seorang pasien kanker di Timur Tengah yang didiagnosis memiliki tumor ganas. Saat itu, dokter telah menyatakan angkat tangan, akan tetapi pasien memilih untuk menjalani terapi Al-Quran. Selama berbulan-bulan, pasien ini membaca doa tertentu secara rutin, meminum air zam-zam, dan berusaha untuk selalu berpikir positif. Anehnya, hasil pemeriksaan berikutnya menunjukkan bahwa tumor tersebut mengecil hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Hal ini bukan satu-satunya kasus, karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa vibrasi positif dari doa dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa pasien yang didoakan oleh banyak orang memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak didoakan. Dalam konteks kode genetik dan pengendalian nasib manusia, konsep ini dapat dihubungkan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa doa dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi ekspresi gen
dan mengaktifkan potensi tersembunyi dalam tubuh. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara doa, energi positif, dan pemulihan kesehatan. Apabila benar, DNA bisa diubah dengan pendekatan spiritual, maka berikut ini 3 amalan yang bisa dilakukan untuk membantu memprogram ulang tubuh dan pikiran kita untuk menjadi lebih sehat, kuat, serta mampu menghadapi tantangan dan mengubah nasib kita. Pertama, membaca doa dan ayat Al-Quran dengan khusyuk. Beberapa ayat dalam Al-Quran dipercaya memiliki efek penyembuhan seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas. Membacanya dengan penuh keyakinan dapat membawa efek positif pada tubuh. Doa yang konsisten dapat menciptakan ketenangan, menurunkan hormon stres, dan mempengaruhi ekspresi gen terkait sistem kekebalan tubuh. Kedua, menjaga pikiran dan perasaan positif. Ilmu epigenetik menunjukkan bahwa stres dan emosi negatif bisa merusak DNA. Sebaliknya, pikiran yang positif dan penuh syukur dapat memperkuat tubuh dan membantu proses regenerasi sel. Meditasi, zikir, dan istighfar adalah cara lain untuk meningkatkan vibrasi energi positif dalam tubuh. Ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membantu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri. Hal ini dapat membantu memprogram ulang tubuh dan pikiran untuk menjadi lebih sehat dan kuat. Membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan mengubah nasib kita. Pada akhirnya, sains melalui ilmu epigenetik membuktikan bahwa gen kita bukan takdir yang mutlak, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan pilihan hidup kita. Sementara Al-Quran sejak 14 abad yang lalu menegaskan bahwa doa dan usaha bisa mengubah keadaan seseorang. Hal ini tercantum pada surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka malaikat menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan pada diri kita tidak hanya bergantung pada kekuatan luar, melainkan juga pada kemampuan kita untuk mengubah diri sendiri. Dengan demikian, kita memiliki kontrol atas kehidupan kita sendiri dan membuat pilihan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, bisakah DNA diubah dengan doa? Ilmu pengetahuan masih terus menggali jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita alat untuk berubah, baik melalui usaha nyata maupun doa yang tulus.
Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta seluruh kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang segera di dunia dan yang tertunda di akhirat, kebaikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang segera di dunia dan yang tertunda di akhirat, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku meminta kepadamu kebaikan, semua doa yang pernah diminta oleh hamba dan nabimu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan, yang hamba dan nabimu pernah berlindung darinya. Aku memohon surga kepadamu dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Aku meminta segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan untukku, hendaklah Engkau jadikan kebaikan bagiku. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.